Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas mengenai analisis jalur. Cuma materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai jenis-jenis dari pengaruh yang ada di dalam analisis jalur. Jadi kelebihan dari analisis jalur atau secara umum kelebihan dari SEM dibandingkan dengan analisis regresi biasa itu adalah kalau di dalam model jalur itu kita bisa mengestimasi pengaruh tidak langsung. Nah, jadi di dalam analisis jalur kita bisa membedakan ada 3 jenis pengaruh atau efek yang ada di dalam model analisis jalur. Pertama ada pengaruh langsung atau disebut direct effect. Kemudian yang kedua ada yang disebut pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Sedangkan yang ketiga itu ada yang disebut pengaruh total atau total effect. Ini adalah gabungan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ya. Jadi kalau pengaruh langsung dan tidak langsung ini kita totalkan, itu kita sebut sebagai total effect. Misalkan saya punya suatu variabel ya, variabel bisa eksogen, bisa variabel endogen, di mana variabel ini ada suatu anak panah yang menuju ke suatu variabel endogen atau variabel dependent variabel. Ini kita sebut sebagai pengaruh langsung ya, karena langsung dari satu variabel ke variabel yang lainnya. Nah, tetapi ketika pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya itu harus melalui variabel yang ketiga, tidak harus yang ketiga, bisa keempat dan seterusnya. Jadi ada perantara yang menjembatani pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, itu kita sebut pengaruh tidak langsung. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya variabel ketiga di mana pengaruh variabel ini, misalkan saya sebut X ya, ternyata dia ada pengaruh terhadap Y-nya, dia dipengaruhi harus melewati variabel Z ya. Nah, jalur yang dilewati dari X ke Z, kemudian dari Z ke Y, ini kita sebut sebagai pengaruh tidak langsung ya. Nah, dari sini, dari ilustrasi sederhana di mana kita hanya memiliki 3 variabel di sini, kita juga bisa menghitung pengaruh total atau total effect, di mana ini adalah gabungan atau penjumlahan dari pengaruh langsung, yang ini ya, pengaruh dari X langsung terhadap Y, dan pengaruh tidak langsung di mana pengaruh X terhadap Y itu melewati variabel Z ya. Ini yang kita sebut pengaruh tidak langsung ya. Jadi kalau pengaruh langsung dan tidak langsung kita jumlahkan, itu kita sebut pengaruh total. Nah, di sini saya punya contoh ya. Di sini sudah diberikan analisis model jalur disertai dengan perhitungan koefisien regresi ya, masing-masing dari variabel endogen, dari variabel eksogen ke endogen. Di sini kita punya 4 variabel ya. Variabel yang pertama ini misalkan saya sebut X ya. Ini adalah variabel endogen. Kemudian ada depth 23, ini misalkan saya sebut variabel X endogen ya, endogen yang pertama. Kemudian depth 33 ini saya sebut Y2, variabel endogen yang kedua. Kemudian yang terakhir ada depth 43, ini variabel endogen yang ketiga ya. Nah, sekarang di sini kalau kita melihat pengaruh dari variabel X ya terhadap variabel depth 23 itu Y1 ya. Jadi kalau pengaruh langsungnya ini kan dengan mudah bisa kita lihat itu merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh atau anak panah langsung dari variabel X ke Y1, yaitu besarnya adalah ini di sini saya di sini harus saya koreksi ya. Ini bukan depth 23 tapi depth 33 ya. Jadi yang kita lihat pengaruh dari X ke Y2 ya. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat pengaruh dari X ke Y2, pengaruh langsungnya itu ditunjukkan oleh anak panah yang
mengarahkan langsung dari variabel X ke Y2 ya, di mana pengaruh langsungnya itu sebesar nilai koefisien regresi dari X ke Y2 yaitu sebesar minus 0,08 yang ini. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh tidak langsung dari X terhadap Y2, kalau kita amati pengaruh tidak langsung dari X ke Y2 itu hanya terjadi kalau melalui Y1 ya. Jadi kalau kita lihat ketika kita mau melihat pengaruh X terhadap Y2 itu juga terjadi ketika atau dijembatani atau ada perantaranya itu Y1, di mana X mempengaruhi Y1 baru Y1 mempengaruhi Y2. Nah, berapa besarnya pengaruh tidak langsung? Ini bisa kita hitung sebagai perkalian dari koefisien regresi yang menghubungkan dari X ke Y1 dan dari Y1 ke Y2. Jadi hasil perkaliannya adalah minus 0,29 kita kalikan dengan 0,5 ya. Jadi pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,145. Nah, berapa pengaruh total dari variabel X ke Y2? Ya, dari definisi pengaruh total itu adalah penjumlahan pengaruh langsung ya sebesar minus 0,8 ditambah yang tidak langsungnya yaitu minus 0,145. Jadi ini ya cara bagaimana menghitung pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dari model jalur. Kemudian di sini ada pertanyaan bagaimana pengaruh tidak langsung dari variabel X ya. Ini X-nya terhadap depth 43. Ya, jadi dari X ke Y3. Bagaimana pengaruh tidak langsungnya? Pengaruh tidak langsungnya ini bisa terjadi dalam dua cara ya. Kalau pengaruh langsungnya itu mudah kita lihat yaitu sebesar minus 0,01 yang ini. Tapi kalau pengaruh tidak langsung itu bisa melewati X ke Y1, dari Y1 baru ke Y3 ya. Jadi pengaruh tidak langsung yang pertama itu dari X kemudian ke Y1 baru ke Y3. Atau bisa juga dari X ke Y3 itu melalui Y1 juga, tetapi kita lewat Y2 baru ke Y3 ya. Jadi ini ditambah dari X ke Y1 kemudian ke Y2 baru ke Y3. Kemudian ditambah lagi, jadi bukan dua ya, ada tiga cara. Cara yang ketiga adalah kita mulai dari X ke Y2 baru ke Y3 ya, ini cara yang ketiga. X dikali X Y2 kemudian baru ke Y3 ya. Jadi kita hitung sebagai perkalian dari koefisien regresi yang menghubungkan di antara variabel ini ya. Jadi seperti X Y1 ke Y3 berarti ini kita hitung koefisien regresi dari X ke Y1 itu kan minus 0,29, kemudian dari Y1 ke Y3 itu sebesar 0,24 ya, dan seterusnya ya. Jadi ini pengaruh tidak langsungnya. Untuk contoh yang saya berikan di sini ada tiga cara ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menghitung pengaruh total dan juga pengaruh tidak langsung ya. Kalau pengaruh langsung itu sudah otomatis kan diberikan oleh output R ya, itu sudah bisa kita dapatkan pengaruh langsungnya. Cuma bagaimana kalau kita mau menghitung pengaruh tidak langsung dan pengaruh total? Nah, di sini sebagai ilustrasi saya mau menghitung pengaruh dari X2 ya, dari X2 ke Y3 ya. Bagaimana pengaruh total, bagaimana pengaruh tidak langsung dan juga pengaruh total dari X2 ke Y3 ya. Nah, di sini pertama kita masih mengspesifikasi persamaan dari model jalurnya ya. Ini kita masih menggunakan model yang sama yaitu union model ya. Kita punya tiga persamaan yang diberikan di sini. Kemudian tidak lupa di sini kita tuliskan juga ini adalah parameter yang kita tuliskan di matriks P ya, matriks covariance di antara variabel eksogen.
Nah, kemudian di dalam model union ini, ketika kita ingin menghitung pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung, di sini kita definisikan pertama, di sini kita harus tentukan terlebih dahulu ya, pengaruh tidak langsung itu bisa terjadi dalam berapa cara. Untuk contoh yang saya berikan di sini, pengaruh tidak langsung dari X2 ke Y3 itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Di sini saya sebut ada DIR 1, DIR 2, dan DIR 3 ya. Ini menyatakan pengaruh tidak langsung untuk kemungkinan yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Kemudian ini yang belum sempat saya jelaskan ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan ketika kita mau melakukan mengestimasi pengaruh tidak langsung dan pengaruh total di dalam dengan menggunakan R ya, terutama dengan package Lavan. Sebelumnya ketika kita spesifikasi model, sebelumnya kan kita hanya menuliskan Y2 itu kita regresikan terhadap X2. Kemudian maaf ini Y1 ya. Y1 diregresikan terhadap X2. Kemudian Y2 kita regresikan terhadap Y1 dan X2 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita amati di sini ada sedikit perbedaan. Sekarang selain kita tuliskan sebagai persamaan regresinya ya, Y1 terhadap X2, di sini kita tuliskan juga parameternya, koefisien regresinya dikalikan dengan variabelnya ya. Jadi di sini gamma 12, beta 21, gamma 22, beta 31, beta 32 ini adalah koefisien regresi yang kita estimasi di dalam matriks gamma dan di dalam matriks beta ya. Jadi kita perlu mendefinisikan, memberikan nama pada parameter dari koefisien regresi supaya nanti bisa kita gunakan untuk menghitung, mengestimasi pengaruh tidak langsung dan tidak langsung. Pemberian nama ini sebenarnya bebas ya, cuman di sini saya berikan nama sesuai dengan notasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, supaya memudahkan kita memahami jalur yang terjadi di antara variabel endogen dan variabel eksogen. Jadi sebagai contoh, di sini kita punya Y1 kita regresikan terhadap X2, berarti kan ada pengaruh dari X1 ke maksudnya pengaruh dari X2 ke Y1 ya, berarti yang ini kan ya. X2 ke Y1, sebelumnya kan ini kalau kita melihat regresi dari variabel eksogen ke variabel endogen, itu kan kita beri nama koefisien regresinya gamma. Ini kita sebut gamma 1, 2 ya. Kemudian kalau kita regresikan Y2 terhadap Y1 dan X2 ya, berarti kita punya ini variabel endogennya Y2. Y2 itu kalau ada pengaruh dari X2, ini kan kita sebut gamma 2, 2 ya. Sedangkan pengaruh dari Y1 ke Y2, karena pengaruh dari sama-sama variabel endogen, kita sebut beta. Ini adalah beta 2, 1 ya. Begitu juga untuk Y3, pengaruh terhadap Y3 kalau dipengaruhi oleh X1, karena dari variabel eksogen, berarti kita sebut di sini adalah gamma 3, 1 ya. Kemudian kalau pengaruh dari Y2 ini kita sebut beta 32, pengaruh dari Y1 kita sebut beta 31 ya. Jadi di sini kita punya beta 31, beta 32, dan di sini tidak, sebenarnya kalau mau kita tuliskan gamma 31 pun ini bisa ya. Cuman di sini tidak saya tuliskan, kenapa? Karena untuk koefisien regresi dari X1 itu tidak kita gunakan untuk menghitung pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung. Jadi kalau tidak kita tuliskan di sini, nanti otomatis tetap akan diberikan hasil estimasi pengaruh dari X1 ke Y3, cuman dalam pemodelan ini tidak kita beri nama ya. Jadi yang kita beri nama ini kita gunakan nantinya keperluannya ya nanti untuk menghitung pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh tidak langsung yang pertama, pengaruh dari X2 ke Y3 ya.
dari X2 ini ke Y3, pertama itu bisa kita lihat dari jalur yang pertama melalui Y1, ya berarti gamma 12 dikali Y1 ke Y3, berarti beta 31 ya. Berarti gamma 12 dikali beta 31. Kemudian jalur yang kedua, ini masih melalui Y1 tetapi kita melewati Y2 ya. Berarti pengaruh X2-nya terhadap Y1 dulu, gamma 12 yang ini dikalikan dari Y1 ke Y2, pengaruhnya koefisiennya sebesar beta 21 dikali Y2 ke Y3, yaitu sebesar beta 32. Kemudian yang terakhir, dari X2 ke Y3 itu bisa melalui Y2 baru ke Y3. Berarti pengaruh tidak langsungnya sebesar gamma 22 dikali beta 32. Nah, pengaruh total itu berarti kita tinggal menjumlahkan semua pengaruh tidak langsungnya ya. Kebetulan pengaruh langsungnya tidak ada ya, karena kalau kita amati kan tidak ada pengaruh langsung dari X2 ke Y3. Ya, jadi pengaruh totalnya, total efeknya itu hanyalah penjumlahan dari pengaruh tidak langsung ya. Jadi dari dir 1, 2 ditambah dir 3. Nah, sekarang kalau kita masukkan pemodelan ya, bentuk modelnya, bentuk spesifikasi modelnya ke dalam perintah Lavan, perintah SEM ya terutama. Kemudian kita keluarkan outputnya, kita peroleh di sini ya. Ya tentunya nanti kan outputnya panjang ya. Pertama kan kita bisa evaluasi dari apakah modelnya fit dengan data, kemudian nanti ada estimasi koefisien regresi di mana yang diestimasi adalah pengaruh langsung. Cuman di sini yang saya keluarkan langsung saja karena tujuan utama kita adalah menghitung pengaruh tidak langsung dan pengaruh total ya. Jadi di sini salah satu outputnya nanti bisa kita lihat ya. Ini adalah hasil pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel X2 ke Y3 ya. Nah, kalau kita amati di sini p-value-nya menyatakan semuanya signifikan ya. Jadi pengaruh tidak langsungnya signifikan, begitu juga pengaruh totalnya signifikan ya. Jadi estimasinya bisa kita lihat kalau dari X2 menuju Y3 ya, dir 1 itu kan kalau melewati Y1 ya. Total pengaruh tidak langsungnya pengaruh sebesar 0,019. Kalau dari X2 menuju Y3 tetapi melalui Y1 dan Y2, ini estimasinya pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,21 ya. Tapi kalau langsung dari X2 ke Y2 baru ke Y3, ini totalnya sebesar 0,49. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, estimasinya ya ini pengaruh totalnya sebesar 0,089.